dulu tuh untuk mendapatkan hak ekonominya gitu. Jadi royaltinya tuh dulu agak sulit ya. Proses mengawalnya gitu. Terus jadi ada keraguan apakah benar segini atau enggak haknya. Belajar banyak akhirnya dari waktu ngurus case itu pelanggaran hak cipta. Jadi ada satu lagu saya dibawakan sama satu penyanyi yang cukup terkenal. Lagunya dibawakan iklan, tapi lisensinya sudah habis. Sempet pas kayak kangen manggung, terus kayak orang masih mau nggak ya ngundang kita atau segala macam di situ. Terus kayak wah dulu tuh banyak pihak-pihak yang saya pribadi nih, kalau Bambi sama Syafiq sih mungkin enggak ya menurut saya. Saya pribadi yang saya ini ngeselin pihak-pihak inilah, jadi saya harus minta maaf lah, saya harus ketuk pintu lagi gitu. Jadi, mulai dari nol lagi gitu. Nih sama Syafiq, katanya dulu pernah punya album Melayu nih. Ini ada rencana lagi nggak buat mulai lagu Melayu, atau udah nyaman di pop aja deh barengan sama 3 komposer ini, atau bahkan ada plan mungkin 3 komposer bawain lagu-lagu Melayu gitu? Justru tahun 2000 itu awal karir saya di industri itu sebenarnya dari album Melayu saya judulnya Nah, sih memang kalau untuk mau buat lagi sih pengen banget. Cuma karena kasih bisa ngeluarin aja deh album ataupun nyanyi lagu Melayu. Semoga nanti teman-teman kalau mau bergabung Mario Kacang sama Bambi Nur nyanyi lagu Melayu dengan senang hati saya. Oke, jadi sangat-sangat tidak baru di 3 podcast nanti mudah-mudahan lah nanti kita pikirin lagi gimana. Amin. Terus nih, ini pengen tahu dong top 5 Indonesian song karya masing-masing ya, tapi coba kita mulai dari Bambi Nur dulu. Top 5 Indonesian song karya masing-masing. Yang pertama, yang paling lo suka apa nih, Bambi? Yang pertama ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Oke. Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Terus orang Malaysia ada Sabi Sadi, Cinta Sesungguhnya. Oke. Itu hitsnya di Malaysia tapi nggak di sini. Dia penyanyi perempuan atau laki-laki? Laki-laki, tapi nanti mau di rearrangement lagi. Penyanyinya adalah nanti lumayan Indonesia. Oke, kita terkenal. Tapi oke lah, nanti lihat aja kejutannya. Itu baik. Yang ketiga siapa ya? 3 komposer lah. Bangun Cinta. Tentu karya saya kan. Ya. Itu terus ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka. Diam-Diam Suka. Terus ada Dewi Sandra, Buktikan. Dewi Sandra, Buktikan yang sama Ryan Pasto itu ya? Ya ampun, itu aku suka banget. Sampai sekarang masih sing-along to that song. Sumpah, Dewi Sandra, Buktikan itu kayak bahaya banget kalau dibawain duet sama cowok, lagi gua hati-hati banget nyanyi sama cowoknya. Aduh. Coba Mario top 5 Indonesian song karya masing-masing. Nomor 1 Cinta Dua Hati, Afgan. Oke. Nomor 2 Berdua, Rio Febrian. Berdua, oke. Nomor 3 Terima Kasih Cinta, Afgan. Afgan lagi. Nomor 4 Kini Hanya Tentangmu, Rizky Bilar. Oke, dan terakhir? Nomor 5 Sedang Apa dan Di Mana, Cemi Simorangkir. Oke, Sedang Apa dan Di Mana ya. Sekarang gilirannya Syafiq. Syafiq coba top 5 Indonesian song karya masing-masing. Karya sendiri. Marcel Mendendam. Iya, my favorite juga. Lalu? Kasih Cinta Diam-Diam Febrian. Oke. Gregetan Ayu Ting Ting. Oke. Melihatmu Bahagia, Rizky Bilar. Oke, Rizky Bilar. Salah benar 3 komposer. Salah benar. Oke, itu tadi ya teman cerita top 5 Indonesian song karya masing-masing dari 3 komposer, dari Teguh Syafiq, Bambi Nur, dan juga Mario Kacang ya. Terus nih, mungkin kalau misalnya Indi pengen nanya lagi untuk stage live-nya teman-teman 3 komposer. Dari yang biasanya kerja di balik layar, bikin lagu, ataupun mungkin Syafiq ya, pernah jadi solois Melayu gitu. Apa experience-nya waktu pertama kali harus tampil depan penonton, bertiga, dan harus bagi harmonisasi gitu. Kayak
pecah suara lah apa segala macam. Sempet canggung dan ada kesulitan nggak? Atau emang ya udah ini latihannya gila-gilaan guys sebelum kita naik panggung bertiga gitu. Dari siapa dulu ya mungkin yang mau ceritain? Dari Bambi deh. Sebenarnya sih udah ini sih udah lumayan percaya diri juga. Kan kita ini kan penyanyi nekat ya. Saya kan penyanyi nekat. Tapi saya pencipta lagu nekat juga. Jadi waktu nyiptain lagu pun juga nekat gitu. Jadi penyanyi juga nekat juga. Jadi waktu pertama kali perform, sebenarnya pertama kali perform sih dulu pernah nggak sama 3 komposer. Jadi pernah punya pengalaman, tapi emang nggak tahu deh demam panggung tuh untungnya nggak ada sih gitu. Jadi nekat aja gitu nekat. Pokoknya kalau salah ya udah gitu. Nanti tinggal ya gimana nantinya aja di atas panggung kan seru-seruannya aja. Oke. Gitu sih. Karena modalnya kan pencipta lagu nekat bisa nih, masa jadi penyanyi nekat nggak bisa sih kan gitu ya? Pokoknya kalau salah, kalau jelek ditimpuk nggak apa-apa, siap ditimpuk aja. Kalau salah hajar libas aja, lanjutin aja libas. Ya. Kalau ditimpuk pakai hati lah ya. Enak kan. Dasar nih pencipta lagu ya. Tadi dibelokin ke situ mulu. Tapi kalau 3 komposer pas perform off air itu biasanya ridersnya apa aja sih guys? Karena kan ini biasanya banyak orang yang kepo ya. Ridersnya mesti apa? Mario Kacang itu. Mario. Ada nggak misalnya bedanya juga kalau riders tampil di pensi anak sekolah sama kayak tampilnya tuh di event-event besar lainnya gitu misal? Kita enggak sih kalau kita ya. Jadi kita nggak terlalu repot di riders, artinya kalau spek alat segala macam ada standarisasi lah pasti. Terus tapi kalau kayak hotel apa segala itu biasanya kita negotiable, fleksibel banget gitu, atau maskapai gitu. Ya kalau maskapai ada sih satu yang kita nggak mau, Syafiq sih gara-gara saya dikomporin jadi saya setuju. Ya intinya nggak yang aneh, nggak minta apa minuman apa harus disediain makanan apa, enggak sih, nggak ada kayak gitu. Kita santai sih karena buat kita bertiga perform itu juga memang satu hal yang menyenangkan gitu, makanya lebih dijagain tuh sound segala macam, karena kalau soundnya nggak enak manggungnya jadi kurang enak. Jadi manggung tuh hal yang menyenangkan, kita senang apalagi ketemu orang-orang baru, ketemu penonton langsung yang ikut nyanyi bareng, karena biasanya orang tuh familiar sama lagunya karena kita bawain lagu-lagu ciptaan kita cuman di aransemen ulang gitu kan. Jadi saya nggak terlalu, 3 komposer bukan band yang ribet di riders biasanya. Oke. Nah, ini pertanyaan ini. Kalau misalnya masing-masing disuruh milih ya, pilih bikin musik atau main musik atau nyanyi. Jadi opsinya bikin musik atau main musik atau nyanyi gitu. Dari Mario deh. Per hari ini nyanyi. Kalau dulu bikin musik. Oke. Kalau dari Bambi, bikin musik atau main musik aka nyanyi gitu. Ini pilihan yang sulit nih. Oke, coba bikin musik atau main musik ya, dua-duanya sih asik ya. Sebenarnya kalau bisa main musik tapi musiknya kita bikin sendiri juga kan asik tuh. Boleh ya? Nggak boleh ya, harus milih ya. Soalnya terus terang yang paling seru itu kalau misalnya kita main musik yang kita bikin sendiri musiknya gitu. Kayak 3 komposer ini paling seru sih, maksudnya ya lagunya juga kita yang ciptain sendiri gitu kan. Jadi itu prosesnya dari pertama sampai kita tahu lagu ini kan, namanya pencipta kan udah ngebayangin lagunya gitu kan. Jadi tahu titik enaknya seperti apa, terus begitu hasilnya selesai itu kepuasannya tuh beda gitu, karena kita yang kerjain sendiri dan kita yang bawain sendiri gitu. Tapi kalau pun harus milih ya udah deh, kalau misalnya harus milih kalau biar beda aja sama Mario Kacang kan, saya bikin musik kayak deh. Oke. Kalau Syafiq jawabannya apa? Mending bikin musik atau main musik? Gua ganti pertanyaannya. Lu pilih gua apa Bambi? Nah, karena saya juga. Lu pilih gua apa Bambi? Gimana? Kalau di saat sekarang sih pengennya nyanyi ya. Oke. Nyanyi karena belakang ini hidup saya sibuk dengan di studio. Jadi pengen ketemu banyak orang, pengen hibur orang, pengen jalan-jalan. Jadi nyanyi sih. Oke, jadi main musik atau nyanyi ya gitu. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya dari segi fee, lebih besar fee sebagai komposer atau fee sebagai performer? Siapa? Saya? Masing-masing? Masing-masing? Boleh deh.
lebih besar fee sebagai, kalau per hari ini lebih besar fee sebagai komposer karena sistem royaltinya udah bagus. Kalau dulu lebih saya sempat di titik lebih banyak uang dari nyanyi. Oke. Karena bukan karena dari nyanyinya besar sekali, bukan. Karena dari komposernya dulu banyak yang mandek-mandek nih royaltinya dulu. Oke. Kalau sekarang lebih besar dari komposer. Lebih besar dari komposer ya. Ya udah, kayaknya mungkin yang lain juga sama ya. Kayaknya idem nggak? Mereka kan uangnya saya yang pegang juga, jadi saya yang tahu. Oke. Karena Mario itu bagian keuangan. Bagian keuangan di grup ini saya soalnya. Oh, baiklah, bendahara. Dari keuangan. Oke. Sama ini pengen tanya dulu dong, teman-teman 3 komposer gimana nih pendapatnya gitu kan sebagai komposer hit Indonesia yang akhirnya merambah ke dunia nyanyi juga gitu. Gimana akhirnya 3 komposer ini ngelihat event yang jadi sebuah wadah untuk para talent entertainment gitu, kayak penyanyi, band, DJ, MC, penari, sampai vendor-vendor dan lain-lainnya di seluruh Indonesia. Siapa? Saya? Dari mana boleh? Kalau saya ya ini banget ya, solutif banget karena banyak trouble apalagi yang berbau-bau off air ya, itu dari zaman dulu karena saya mengawali karir itu menjadi backing vokal tahun 2005, backing vokal grup band Element. Jadi nggak bisa dipungkiri ada beberapa, misalnya kita manggung di kota mana yang akhirnya ada let's say trouble di alat atau di apa atau segala macam, terus kita susah cari jalan keluar gitu, atau kita pernah butuh additional musician atau band pengiring dadakan gitu. Nah, dengan adanya Inventory ini pasti akan sangat membantu gitu. dari segi itu aja gitu ya. Nggak tahu sih, kayaknya selama ini belum ada soalnya menurut saya satu wadah yang ya udah kalau kita bingung cari apa segala macam, udah nggak usah pusing-pusing lagi, karena dulu sempet kita nggak punya kenalan di daerah itu, selesai tuh, bingung tuh, wah gimana nih gitu kan. Apalagi 3 komposer pun juga kadang-kadang ada loh undangan manggung terus nggak bawa band gitu, karena memang dealingnya seperti itu, memang 3 komposernya aja deh ya gini gitu. Nah terus tiba-tiba misalnya ada kendala dengan yang dipersiapkan band yang dari sana kan, sekarang kita nggak perlu bingung lagi gitu, kita tinggal di sini ada nih, di kota ini ada, di kota ini ada gitu. Jadi ini banget sih, helping banget sih, dan ini sebenarnya trouble ini udah dari dulu pasti ada gitu. Nah sekarang kayak tepat banget nih udah ada Inventory ini, jadi kayak ke depan tiba-tiba ada apa udah nggak perlu bingung lagi sih. Yes. Oke. Next question mungkin ini pengen tanya sama Bambi Nur ya. Nah Bambi ini kan bisa dibilang lahir dari lingkungan keluarga seniman gitu. Almarhum mama Tante Nana Nur juga kan penyanyi dari grup legendaris Nur Bersaudara. Udah gitu juga ponakan dari legendaris musik Indonesia almarhum Chrisye juga, dan juga pencipta lagu dan arranger besar Dodo Zakaria yang nyiptain lagu Di Dadaku Ada Kamu lah dari Vina Panduwinata ya. Sampai esok tahun masih adanya Utali Kemahua, dan pokoknya banyak banget deh gitu. Ada pesan gak sih kalau buat Bambi sendiri yang bisa diambil gitu pelajarannya dari mereka yang bermanfaat memang untuk karir seorang Bambi Nur yang sama gitu terjun di industri yang sama banget dengan mereka? Kalau yang pasti sih pertama mama kan karena dia support banget aku di musik. Bahkan waktu ulang tahun kelas 3 SMP itu tiba-tiba mama beliin gitar, padahal nggak minta gitar, nggak minta apa. Sempet tuh gitar dianggurin sekitar sebulan 2 bulan nggak dimainin karena nggak tahu, nggak pernah minta. Tapi akhirnya ternyata terjadilah gitu, ngeliatin temen main gitar, akhirnya ikutan nyoba belajar gitar sampai akhirnya jadi sekarang gitar itu menghasilkan banyak karya. Ya mama pertama sangat mensupport, berkarya tuh harus tulus gitu kan, karena mama juga sempat nulis lagu gitu, jadi paling paham dia. Terus yang kedua dari Om Dodo almarhum Dodo Zakaria, dia ngasih banyak pelajaran juga. Saya bergabung di forum-forum seperti Papri gitu kan, asosiasi musisi. Jadi pertama yang kenalin Papri itu juga Om Dodo. Jadi supaya aku tuh belajar nggak cuma nyanyi, nggak cuma ngarang lagu, tapi juga mempelajari industrinya,
Terus mempelajari hak cipta, tentang hak cipta. Itu Om Dodo. Kalau almarhum Krisya waktu itu pernah mensupport, aku bikin kayak grup kayak grup anak-anak gitu sih. Tapi dari situ jadi belajar mengenal studio rekaman, mengenal proses rekaman. Jadi belajar pertama kali justru karena beliau waktu itu yang produserin. Gitu namanya tuh ANB, Anak Nur Bersaudara. Gitu. Jadi sama sepupu-sepupu juga, sama anaknya Om Krisya juga. Gitu. Jadi belajar proses rekaman, belajar nyanyi di studio dan lain-lain tuh dari sana. Gitu. Terus pelajaran-pelajaran yang diambil sih banyak sih dari mereka. Gitu. Jadi satu blessing juga ya bisa di keluarga yang musisi dan juga pelaku di industri musik ya. Maksudnya bisa jadi banyak bocoran-bocoran dari mereka buat apa yang mau lakuin juga hari ini gitu ya. Oke. Kalau buat Syafiq nih, Syafiq ini pengen nanya dong, dari yang biasanya kerja di balik layar bikin lagu gitu ataupun maksudnya Syafiq jadi solois Melayu gitu. Sebetulnya kalau misalnya referensi dari yang Syafiq punya gitu katakanlah dulu sebagai solois Melayu, itu cukup berpengaruh juga nggak sih dalam pembuatan lagu atau influence musiknya 3 komposer yang kayaknya jauh lebih pop gitu? Lagunya Maudy Ayunda yang Untuk Apa? Untuk apa itu lagi jalan di mall itu dapat lagunya, nyelesain lagunya tuh lagi jalan kaki di mall tuh. Aku pernah itu ngarang lagu naik atau taksi online itu sepanjang perjalanan tuh drivernya tuh bilang luar biasa. Pokoknya sepanjang perjalanan tuh ngomong luar biasa terus. Sampai akhirnya turun dari situ aku bikin lagu judulnya Luar Biasa dan itu refnya itu luar biasa semua liriknya gitu.